Audio novel Bela Diri Menara Chaos 2. Ia mengepakkan sayapnya dengan seluruh kekuatannya, menjauhkan diri dari Cukong, lalu berbalik, menunjuk ke arah Cukong, mengayunkan cakarnya dengan seluruh kekuatannya, dan menciptakan tanda cakar merah. Keterampilan bela diri bawaan, cakar darah merah. Cukong mengangkat alisnya sedikit. Monster tidak hanya menggunakan kekerasan, mereka juga bisa menggunakan seni bela diri. Hanya saja pencak silat mereka bersifat bawaan dan disebut pencak silat bawaan. Monster biasa umumnya hanya memiliki satu ilmu bela diri bawaan, sedangkan monster dengan kekuatan yang kuat dan garis keturunan yang kuat akan memiliki beberapa ilmu bela diri bawaan. Elang bermata merah melambaikan cakarnya yang tajam, dan tanda cakar merah yang dibuatnya dengan seluruh kekuatannya adalah keterampilan bela diri bawaannya, cakar berdarah merah, yang cukup kuat. Itu cukup untuk Melhu Kai serius biksu biasa di tahap akhir alam spiritual tingkat ke-6. Namun sayang, lawannya adalah Cukong. Meskipun tingkat kultivasi Cukong berada pada tahap akhir dari makhluk spiritual tingkat ke-6, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari para biksu dari makhluk spiritual tingkat ke-7. Api Cloud Palm, teriak Cukong dengan keras. Saya melihat tangan kanannya berubah menjadi telapak tangan, dan kekuatan spiritual yang menakutkan meledak dari telapak tangan tersebut, dengan ledakan sonik yang keras, mengenai jejak kaki merah yang masuk. Bang! Keduanya bertabrakan di udara, dan terdengar suara tabrakan yang tumpul. Tanda cakar merah yang sangat tajam tidak bertahan sedetik pun dan hancur berkeping-keping. Kekuatan telapak tangan kanan Cukong terus berlanjut, melewati bekas cakar merah dan menyerang dengan keras ke sayap kanan elang mata merah. Mata elang bermata merah tiba-tiba menyusut, jelas tidak menyangka bahwa seni bela diri bawaannya akan begitu rentan di depan Cukong. Sebelum sempat bereaksi, telapak tangan kanan Cukong menepuk sayap kanannya. Kicauan, elang bermata merah menjerit lagi. Melihat lebih dekat, dia melihat sayap kanannya patah, memperlihatkan janggut tulang putih, dan darah menetes ke lukaannya, memercikkan bunga darah ke tanah. Telapak tangan ini langsung Melhu Kai elang bermata merah tersebut. Setelah 2 pertarungan, elang mata merah memahami bahwa ia jelas bukan tandingan Cukong. Tanpa ragu-ragu, ia berbalik dan melarikan diri dengan tegas. Namun sayap kanannya patah dan sayap kirinya dilukai oleh Cukong, sehingga tidak bisa terbang cepat sama sekali. Dia bahkan tidak terbang 5 meter sebelum dia ditangkap oleh Cukong yang menggunakan langkah berenang. Sudah berakhir. Cukong menyerang di belakang elang bermata merah, menghentakkan kaki kanannya ke tanah, melompat ke udara, dan menggunakan Fire Cloud Palm lagi. Kekuatan spiritual yang mengerikan terkondensasi ke telapak tangan Cukong, dan dia menamparkan punggung elang bermata merah itu dengan seluruh kekuatannya. Bagaikan layang-layang yang talinya putus, elang bermata merah itu menghantam tanah dengan keras, menimbulkan asap dan debu ke seluruh langit. Ketika asapnya hilang, mereka melihat elang bermata merah itu mati dalam genangan darah. Sambil berpikir, Cukong meletakkan badan elang bermata merah itu ke lantai pertama pagoda. Monster penuh dengan harta karun, dan pil iblis serta esensi kelahiran dan darah di badan mereka dapat digunakan sebagai bahan obat untuk memurnikan pil. Tulang dapat digunakan sebagai bahan spiritual untuk menyempurnakan senjata spiritual. Oleh karena itu, ada biksu yang menghasilkan uang dengan berburu monster. Selain untuk berlatih dan mengolah bahan obat, ruang pagoda juga bisa digunakan untuk penyimpanan. Nantinya, Anda tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli artefak penyimpanan bermutu tinggi. Senyuman tipis muncul di sudut bibir Kong. Ruang internal tas penyimpanan hanya beberapa meter kubik hingga puluhan meter kubik. Perangkat penyimpanan yang lebih canggih daripada tas penyimpanan termasuk liontin giok penyimpanan, gelang penyimpanan, cincin penyimpanan, del. Setiap artefak penyimpanan bermutu tinggi sangat berharga. Sebagai kepala cabang keluarga Chu di kota Fengyun, Chusan hanya memiliki liontin giok penyimpanan di tangannya, dan ruang internalnya hanya beberapa ratus meter kubik. Ruang di lantai pertama Chaos Pagoda 1000 atau 10.000 kali lebih besar. Bahkan cincin penyimpanan kelas tertinggi, ruang internalnya tidak bisa dibandingkan dengan lantai pertama Pagoda Chaos. Terlebih lagi, selain lantai pertama, Chaos Pagoda memiliki 8 lantai. Setelah berurusan dengan elang bermata merah, Cukong berbalik dan pergi ke kedalaman lembah, menggeli 3 pohon buah api merah di akarnya, dan kemudian dengan berpikir, memasuki tingkat pertama pagoda dan menanamnya di dalamnya.
Ladang. Tunggu 1,5 tahun, dan buah api merah di pohon akan matang, kata Cukong pada dirinya sendiri. Setelah melakukan semua ini, sambil berpikir, dia meninggalkan pagoda tingkat pertama dan melanjutkan menuju kedalaman pegunungan Fengyun. Hari berlalu. Pada hari ini, Cukong bertemu dengan 3 monster tingkat menengah pertama dan 7 monster tingkat rendah tingkat pertama. Setelah menyelesaikan semuanya, Cukong juga mengambil bahan obat yang cukup. Tujuannya tercapai, saatnya berlatih. Sambil berpikir, Cukong memasuki pagoda tingkat pertama dan mulai berlatih. Pada saat ini, di luar pegunungan Fengyun, Chu Jiang mendidih dengan energi jahat, mencari jejak Cukong dengan seluruh kekuatannya. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencari, dia tidak dapat menemukan Cukong. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Dalam 3 hari terakhir, Chu Jiang mencari di luar pegunungan Fengyun dan menemukan beberapa tempat di mana Cukong diduga meninggalkan jejak, tetapi ia tidak pernah dapat menemukan Cukong. Mungkinkah Cukong memasuki pegunungan Fengyun? Chu Jiang mengerutkan kening. Pegunungan Fengyun sangat luas dan terbagi menjadi 2 wilayah utama, wilayah dalam dan luar. Monster yang tinggal di pinggiran memiliki kekuatan rendah, sebagian besar monster tingkat rendah tingkat pertama dan monster perantara tingkat pertama. Di lingkaran dalam, ada monster tingkat tinggi tingkat pertama dan monster tingkat kedua yang kuat. Dengan budidaya tingkat ke-6 Cukong, memasuki batas dalam pegunungan Fengyun sama saja dengan mendekati kematian. Namun Cukong tidak ditemukan di perimeter luar. Setelah berpikir sejenak, Chu Jiang akhirnya memutuskan untuk memasuki perimeter dalam dan terus mencari Cukong. Tapi dia tidak menyangka bahwa meskipun dia mencari di area tersebut, dia tidak akan bisa menemukan Cukong. Dalam 3 hari terakhir di dunia luar, 10 bulan telah berlalu di tingkat pertama pagoda kekacauan. Dengan bantuan botol pil akumulasi Qi, tingkat budidaya Cukong menerobos ke tahap awal alam spiritual tingkat ke-8. Khasiat pil akumulasi Qi beberapa kali lipat dari bahan obat dasar. Sayangnya, saya hanya mendapat 1 botol pil akumulasi Qi dari Chuyun. Jika saya punya beberapa botol lagi, setidaknya saya bisa mencapainya. Akhir tingkat ke-8 dari alam spiritual sekarang, atau bahkan roh ada di surga ke-9. Kata Cukong pada dirinya sendiri. Meskipun pil akumulasi Qi yang diperoleh dari Chuyun telah lama habis. Namun untungnya, setelah 10 bulan menunggu, bahan obat yang ditanam di ladang sudah matang. Cukong dapat mulai berlatih, dasar-dasar alkemis. Selama dia bisa menjadi alkemis tingkat menengah tingkat pertama, dia bisa menyempurnakan pil akumulasi Qi sendiri. Cukong mengeluarkan dasar-dasar alkemis, membacanya secara menyeluruh, dan mulai berlatih sesuai dengan metode yang dijelaskan dalam buku. Saya melihat tangannya membentuk mudra misterius, mengaktifkan kekuatan spiritual di badannya. Eliksir api, mulai. Memadatkan api ramuan adalah langkah paling dasar untuk menjadi seorang alkemis. Orang biasa membutuhkan beberapa hari untuk memadatkan api ramuan. Beberapa ahli alkimia dapat memadatkan api ramuan dalam 1 hari. Cukong, yang garis keturunannya telah ditarik, jelas bukan salah satu jenius alkimia. Dia telah mempraktikkan metode memadatkan api ramuan sepanjang hari. Apalagi api ramuan, dia bahkan tidak bisa memadatkan setitik pun api. Cukong telah mengantisipasi hal ini dan tidak berkecil hati. Di ruang pagoda, kekurangannya yang paling penting adalah waktu. Dia terus mempraktikkan metode ini dan bekerja keras untuk memadatkan api ramuan. Waktu bagaikan air mengalir, dan setengah bulan telah berlalu dalam sekejap. Setelah setengah bulan berlatih keras, Cukong akhirnya mengembunkan api kecil. Meski nyala api kecil ini hanya lebarnya 2 jari, namun berkedip-kedip, seolah-olah akan padam kapan saja. Namun Cukong akhirnya mengambil langkah pertama sebagai seorang alkemis. Dia memukul saat setrika masih panas dan terus berlatih. Setengah bulan lagi telah berlalu, dan nyala api kecil yang semula hanya selebar 2 jari telah berubah menjadi nyala api sebesar kepalan tangan, mengeluarkan panas yang membara dan membakar udara. Kita bisa melanjutkan ke langkah kedua, kata Cukong pada dirinya sendiri. Dia meletakkan tungku alkimia di depannya dan menyisihkan 3 tanaman obat yang dibutuhkan untuk alkimia. Eliksir api, mulai. Cukong berteriak rendah, dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, mengembunkan bola api alkimia, dan kemudian menunjuk ke tungku alkimia. Memanggil,
Api alkimia terbang keluar dan memasuki tungku alkimia. Api ramuan yang semula hanya sebesar kepalan tangan tiba-tiba melonjak dan berubah menjadi nyala api yang berkobar. Suhu di sekitarnya langsung naik puluhan derajat. Cukong memasukkan 3 tanaman obat di sampingnya ke dalam tungku alkimia satu persatu sesuai dengan resep ramuan dan langkah-langkah alkimia yang dicatat dalam dasar-dasar alkemis. Jika Anda ingin menghaluskan ramuan, selain ramuan api, Anda juga memerlukan resep ramuan. Bagi para alkemis, resep pil sangatlah berharga. Resep obat mujarab bermutu tinggi bahkan lebih berharga daripada latihan ampuh dan seni bela diri. Dasar-dasar alkemis adalah panduan pengantar untuk para alkemis, dan hanya mencatat 3 resep dasar alkimia. Yaitu, resep pil bigo obat mujarab tingkat rendah tingkat pertama, resep pil peremajaan, dan resep pil yunki dan tingkat menengah tingkat pertama. Apa yang sedang disempurnakan Cukong sekarang adalah pil bigo yang paling sulit. Puff! Saat Cukong memasukkan bahan obat ketiga ke dalam tungku alkimia, api ramuan langsung naik dan membakar semua bahan obat menjadi abu. Ini berarti upaya pertama Cukong untuk menyempurnakan ramuan itu gagal. Wajah Cukong tenang, dan dia tidak merasakan kejutan sedikitpun. Menyempurnakan alkimia adalah sesuatu yang menjadikan latihan menjadi sempurna, seperti halnya berlatih seni bela diri. Dari awal masuk, sukses kecil hingga sukses besar, butuh waktu untuk menetap. Akan menjadi kejutan baginya jika dia berhasil membuat alkimia untuk pertama kalinya. Cukong menarik napas dalam-dalam, sedikit menyesuaikan kondisinya, dan kemudian mulai menyempurnakan untuk kedua kalinya. Ketiga bahan obat yang diperlukan untuk memurnikan bigo pil semuanya merupakan bahan obat kelas 1 yang paling rendah dan tidak sulit ditemukan. Cukong mengumpulkan ribuan tanaman obat atau benih yang belum menghasilkan di pinggiran pegunungan Fengyun dan menanamnya di lantai pertama pagoda. Sekarang, bahan obat tersebut sudah cukup matang untuk digunakan dalam latihan. Setiap kali pemurnian gagal, Cukong akan merangkum pengalamannya. Seiring berjalannya waktu, pengalaman alkimianya menjadi semakin melimpah. Setengah bulan kemudian, setelah gagal 166 kali, Cukong akhirnya berhasil menyempurnakan pil bigo. Dia membuka tutup tungku dan mengeluarkan pil hitam dari tungku alkimia, yaitu pil bigo. Meskipun pemurniannya berhasil, kualitas pil bigo ini tidak tinggi, hanya pil bigo kualitas rendah. Selain klasifikasi grade, ramuan juga memiliki klasifikasi kualitas. Para alkemis mengklasifikasikan ramuan menjadi 4 tingkatan berdasarkan kemanjuran dan kualitasnya. Yaitu, kelas rendah, kelas menengah, kelas atas, dan kelas atas. Obat mujarab tingkat atas dapat mengerahkan 100% kemanjurannya, ramuan tingkat atas dapat mengerahkan 90% kemanjurannya, dan ramuan tingkat menengah dapat mengerahkan 80% kemanjurannya. Efektivitas mereka. Ada perbedaan kemanjuran sebesar 40% antara ramuan tingkat atas dan ramuan tingkat rendah. Cukong saat ini hampir tidak dapat dianggap sebagai alkemis tingkat rendah kelas 1. Tapi jalan masih panjang untuk menjadi alkemis tingkat rendah kelas 1 yang hebat. Belum lagi, tujuannya kali ini adalah menjadi alkemis menengah tingkat pertama dan menyempurnakan pil akumulasi Qi. Setelah memasukkan pil bigo ke dalam botol, Cukong mengalihkan perhatiannya ke tungku alkimia dan terus memadatkan api ramuan, menyempurnakan pil bigo, dan meningkatkan level alkimianya. Dalam sekejap mata, 3,5 bulan telah berlalu. Selama ini, selain berlatih menyempurnakan pil bigo, Cukong juga berlatih pil peremajaan, yang juga merupakan pil tingkat rendah kelas 1. Setelah semua bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil bigo dan pil peremajaan yang ditanam di lantai pertama pagoda habis, level alkimia Cukong akhirnya mencapai puncak alkemis tingkat rendah kelas 1, dan dia bisa menyempurnakan pil bigo dan pil peremajaan yang sangat berkualitas tinggi. Setelah Cukong beristirahat sebentar, dia mulai mencoba menyempurnakan pil akumulasi Qi. Puff! Pemurnian pertama gagal dan semua bahan obat dibakar menjadi abu. Puff! Pemurnian kedua gagal. Puff! Sebagai ramuan tingkat menengah kelas 1, kesulitan pemurnian dan waktu pemurnian Qiyun dan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pil bigo dan pil peremajaan. Cukong membutuhkan waktu 2 bulan penuh, dan setelah 121 kegagalan, dia akhirnya berhasil menyempurnakan pil akumulasi Qi. Tentu saja, pil akumulasi Qi yang dimurnikan untuk pertama kalinya adalah pil akumulasi Qi dengan kualitas paling rendah. Akhirnya berhasil.
Cukong melihat pil akumulasi Qi yang baru dirilis dan sangat senang. Bahan obat yang diperlukan untuk memurnikan pil Qiyun sedikit lebih berharga daripada yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil bigu dan pil peremajaan. Cukong hanya mengumpulkan ratusan bahan obat atau benih yang belum matang di pinggiran pegunungan Fengyun. Setelah 2 bulan dikonsumsi, hanya tersisa 30 porsi bahan obat. Cukong gagal 121 kali berturut-turut, dan berpikir dia akan meninggalkan ruang pagoda dan pergi keluar pegunungan Fengyun untuk mengumpulkan gelombang bahan obat. Di luar dugaan, tiba-tiba berhasil hari ini. Cukong menenangkan emosinya, lalu memasukkan pil akumulasi Qi ke dalam botol dan terus menyempurnakan pil akumulasi Qi. Dengan pengalaman keberhasilan pemurnian pertama kali, pemurnian selanjutnya akan menjadi lebih mudah. Untuk 30 bahan obat yang tersisa, Cukong berhasil sebanyak 21 kali dan gagal 9 kali. Di antara 25 pil akumulasi Qi yang dimurnikan, ada satu yang hampir mencapai kualitas kelas menengah. Setelah memasukkan semua pil akumulasi Qi ke dalam botol, Cukong berdiri dan menggeliat. Dari memadatkan dan fire hingga sekarang, dia telah berlatih selama lebih dari 7 bulan, dan akhirnya menjadi alkemis tingkat menengah tingkat pertama. Dalam 7 bulan terakhir, Cukong tidak berlatih teknik apapun. Namun, memurnikan ramuan tidak hanya menghabiskan energi spiritual, tetapi juga menghabiskan kekuatan jiwa, yang juga membantu meningkatkan kultivasi. Saat ini, tingkat kultivasi Cukong telah dipromosikan dari tahap awal roh tingkat ke-8 ke tahap awal roh tingkat ke-9. Setelah beristirahat lama, dia menjalankan teknik awan api, dan mulai berlatih. Dengan bantuan Qiyun Dan, tingkat kultivasinya mulai terus meningkat. Waktu berlalu, dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Cukong, yang sedang berlatih, tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya terang melintas di matanya. Merusiak, Cukong berteriak keras, dan momentumnya mulai meningkat. Retakan. Saat suara pecah yang halus terdengar, tingkat kultivasinya menerobos dari tahap akhir guru spiritual tingkat 9 ke guru spiritual tingkat pertama. Suara pecah yang baru saja terdengar adalah suara menembus penghalang alam. Setelah berlatih keras selama hampir 2 tahun, saya akhirnya berhasil menembus alam guru spiritual. Wajah Cukong menunjukkan ekspresi kegembiraan. Setelah bangun, Cukong meregangkan badannya. Kemudian dia bergoyang dan melakukan langkah berenang, dan muncul beberapa meter dalam sekejap. Segera setelah itu, dia menyatukan tangan kanannya dan mengoperasikan Fire Cloud Palm. Kekuatan spiritual yang menakutkan mengembun dengan gila-gilaan di telapak tangannya, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Meski telapak tangan ini pada akhirnya tidak terkena, Cukong sudah bisa merasakan kekuatannya. Dengan kekuatanku saat ini, aku cukup untuk melawan guru spiritual biasa dan biksu tingkat 2. Cukong menarik kembali telapak tangan kanannya, matanya bersinar terang. Latihan keras selama 2 tahun terakhir tidak hanya memungkinkan dia untuk menerobos ke guru spiritual tingkat pertama, dan tingkat alkimianya mencapai master alkimia tingkat menengah tingkat pertama, tetapi juga memungkinkan dia untuk berlatih seni awan api ke tingkat yang lebih tinggi. Keadaan sukses besar, Fire Cloud Palm, Yu Senbu, berlatih hingga mencapai tingkat kesempurnaan. Meskipun ia baru saja menerobos ke tahap awal dari guru spiritual tingkat pertama, dengan telapak tangan awan api, dan langkah badan berkeliaran, dalam kondisi sempurna, bahkan para beku di tahap akhir dari guru spiritual tingkat pertama sama sekali bukan lawannya. Menghitung waktu, 7,5 hari telah berlalu di dunia luar, dan masih ada setengah hari tersisa sebelum pertarungan hidup dan mati dengan Chu Haosen. Aku hanya ingin keluar untuk berolahraga dan mencari yang lebih lemah. Monster tingkat rendah tingkat kedua untuk melatih keterampilanku. Cukong berkata pada dirinya sendiri. Sambil berpikir, dia meninggalkan pagoda tingkat pertama dan muncul di luar pegunungan Fengyun. Saat itu sudah larut malam, bulan cerah menggantung tinggi, dan sinar bulan yang terang menutupi bumi dengan lapisan perak. Setelah tiba di dunia luar, Cukong mengidentifikasi arah dan kemudian melaju menuju bagian dalam pegunungan Fengyun. Monster tingkat rendah tingkat kedua semuanya tinggal di area dalam pegunungan Fengyun, dan Anda hanya dapat bertemu mereka jika Anda pergi ke area dalam. 1 jam kemudian, tepat ketika Cukong hendak memasuki batas dalam pegunungan Fengyun, bayangan hitam yang memalukan tiba-tiba muncul dari kedalaman batas dalam.
Kutu Kupret Cukong. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin tetua ini memasuki pegunungan Fengyun? Bagaimana dia bisa bertemu dengan serigala berpunggung besi, dan bagaimana dia bisa berada dalam kekacauan seperti itu? Saat aku menangkapmu, aku pasti akan mengulitimu dan membuatmu hancur berkeping-keping. Bayangan hitam itu tidak lain adalah Chu Jiang, tetua ketiga dari cabang keluarga Chu di kota Fengyun. 3,5 hari yang lalu, Chu Jiang, yang mencari di luar pegunungan Fengyun tetapi tidak dapat menemukan Cukong, memasuki bagian dalam pegunungan Fengyun dan terus mencari Cukong. Dalam 3 hari pertama, dia mendapat keberuntungan. Yang dia temui hanyalah monster tingkat tinggi tingkat pertama, yang tidak menimbulkan ancaman baginya. Tapi tadi malam, dia bertemu dengan serigala ganas berpunggung besi. Serigala berpunggung besi adalah monster tingkat rendah tingkat kedua dengan kekuatan yang cukup besar, setara dengan biksu dari guru spiritual tingkat kedua. Saat Chu Jiang melihat serigala berpunggung besi, dia segera berbalik dan lari, tetapi serigala berpunggung besi tidak berniat melepaskannya dan mengejarnya. Setelah mengejar lebih dari 1 jam, ketika mereka hendak mencapai pinggiran pegunungan Fengyun, serigala berpunggung besi itu melolong enggan, berhenti, dan melepaskan Chu Jiang. Ketika Cukong melihat Chu Jiang juga melihat Cukong. Nakal, aku akhirnya membiarkan tetua ini menangkapmu. Saat ini, dia sudah melupakan kelelahan berlari demi hidupnya. Selama dia membunuh Cukong, dia tidak hanya bisa membalaskan dendam putranya Chu Yun, tetapi juga mendapatkan hadiah dari pemimpin keluarga Chusan. Dibandingkan dengan 2 poin ini, kelelahan berlari demi hidup bukanlah apa-apa. Nizan, jika kamu berlutut dan bunuh diri sekarang, aku bisa menunjukkan belas kasihan dan meninggalkanmu seluruh badan. Chu Jiang memandang Cukong dan berkata dengan arogan. Menurutnya, tingkat budidaya Cukong hanya berada di alam spiritual tingkat 6, dan dia seperti ikan di talenan, siap untuk disembelih olehnya. Ketika Cukong mendengar ini, sudut mulutnya sedikit melengkung, dan dia mensibir, tetua ketiga, jika kamu berlutut dan bunuh diri sekarang, aku bisa menunjukkan belas kasihan dan meninggalkanmu seluruh badan. Wajah Chu Jiang langsung berubah dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, saya telah memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak menghargainya. Jadi jangan salahkan saya karena kejam. Begitu dia selesai berbicara, Chu Jiang menginjakkan kaki kanannya ke tanah, berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Cukong. Tangan kanannya mengepal dan langsung mengenai dantian Cukong. Meskipun Chu Jiang hanya menggunakan 50% kekuatannya dengan pukulan ini, tampaknya dengan budidaya guru spiritual tingkat pertama, akan mudah untuk mengalahkan Cukong. Setelah merasakan kekuatan tinju Chu Jiang, wajah Cukong menunjukkan sedikit ejekan. Saya melihatnya merosotkan bahunya dan terhuyung-huyung, menggunakan bahunya untuk membawa lengannya, dan lengannya untuk membawa tinjunya. Dia memusatkan seluruh kekuatannya pada tangan kanannya dan meninju di depannya dengan seluruh kekuatannya. Kamu berani bertarung denganku meskipun kamu hanyalah seorang guru spiritual tingkat 6. Kamu benar-benar meminta kematianmu sendiri. Chu Jiang mensibir, seolah-olah dia telah melihat adegan ketika tinju Cukong dihancurkan berkeping-keping olehnya. Dalam sekejap mata, tinju Chu Jiang bertabrakan dengan tinju Cukong di udara. Ekspresi Chu Jiang berubah seketika, dan dia merasakan gelombang kekuatan agung datang dari tangan Cukong. Retakan, terdengar suara patah tulang. Tinju kanan Chu Jiang langsung berubah bentuk oleh kekuatan ini, dan tulang tinju patah. Ah! Chu Jiang menjerit. Sebelum teriakannya berakhir, Cukong sudah berada di depannya, dan tangan besinya yang ganas menghantam dada Chu Jiang dengan ledakan sonik rendah. Merasakan kekuatan pukulan yang masuk, murid Chu Jiang tiba-tiba menyusut dan dia dengan cepat menggunakan langkah berenang untuk menghindar. Namun sayangnya, pencapaian Cukong dalam Wandering Walk lebih tinggi darinya, dan dia menyusulnya dalam sekejap. Tinju yang ganas dan mendominasi menghantam dada Chu Jiang. Engah! Tenggorokan Chu Jiang terasa manis, dan seteguk darah merah cerah muncrat dari mulutnya, badannya terbang seperti layang-layang yang talinya putus, dan menabrak pohon kuno yang lebat. Melihat lebih dekat, dada Chu Jiang sedikit cekung. Pukulan Cukong barusan mematahkan beberapa tulang rusuknya dan menyebabkan luka serius. Chu Jiang berdiri, menutupi dadanya, dan berkata dengan tidak percaya, tingkat kultivasi Anda bukanlah guru spiritual tingkat 6, tetapi guru spiritual tingkat pertama. Bagaimana ini mungkin?
Jelas bahwa Cukong telah kehabisan garis keturunan api roh dari badannya dengan metode rahasia Chusan, dan direduksi menjadi orang yang tidak berguna. Merupakan keajaiban bisa memulihkan budidaya spiritual tingkat ke-6. Bagaimana mungkin hanya dalam beberapa hari, dia telah berubah dari guru spiritual tingkat 6 menjadi guru spiritual tingkat pertama. Ini bukan lagi keajaiban, tapi keajaiban. Setelah terkejut, Chu Jiang sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya menunjukkan keserakahan, dan dia menatap Cukong seolah-olah dia sedang menatap harta karun yang tiada taraf. Kamu pasti telah menerima peluang besar, sehingga kamu dapat mencapai guru spiritual tingkat pertama dalam waktu sesingkat itu. Pasti itulah masalahnya. Jika dia bisa mendapatkan kesempatan ini, tingkat kultivasinya mungkin akan meningkat pesat, mencapai guru spiritual tingkat kelima atau lebih, atau bahkan menerobos ke alam guru spiritual yang hebat. Semakin Chu Jiang memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat, seolah-olah dia telah melihat adegan ketika dia menggantikan Chu San dan menjadi kepala cabang keluarga Chu di kota Fengyun. Dasar penjahat, datang dan terimalah nasibmu. Chu Jiang berteriak keras, dan kultivasi tingkat pertama guru spiritual meledak dengan seluruh kekuatannya, dan momentum yang dahsyat itu seperti angin kencang, menyapu ke segala arah. Dia tiba-tiba menghentakkan kakinya, seperti bola meriam, menyerang Cukong dengan seluruh kekuatannya. Meskipun Cukong baru saja menyakitinya, dia yakin itu karena dia meremehkan musuh. Meskipun tingkat kultivasi Cukong telah mencapai tingkat pertama dari guru spiritual, dilihat dari semburan auranya, dia baru saja memasuki tahap awal dari guru spiritual tingkat pertama. Dan tingkat kultivasinya telah mencapai tahap akhir dari guru spiritual tingkat pertama. Selama dia menganggapnya serius, dia bisa menangani Cukong lebih dari cukup. Bagus sekali. Mata Cukong tidak hanya menunjukkan rasa takut, tapi dia juga dipenuhi dengan semangat juang. Dia awalnya ingin menemukan monster level rendah tingkat kedua yang lebih lemah untuk berlatih, tapi sekarang dia bisa menyelamatkan monster itu. Chu Jiang tepat untuk dia berlatih. Cukong menginjak, langkah berenang, dan berubah menjadi bayangan, mengambil inisiatif untuk menyerang Chu Jiang. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung bersama. Bang, 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 serangkaian raungan terdengar. Meskipun tingkat budidaya Cukong sedikit lebih lemah dari Chu Jiang, tapi dia telah berlatih, langkah mengembara, dengan sempurna dan bisa bergerak sangat cepat. Dan Chu Jiang baru saja berlatih, langkah badan berkeliaran, hingga mencapai kesuksesan besar. Setelah beberapa ronde, Cukong tidak terluka, namun Chu Jiang terkena beberapa pukulan keras, menyebabkan lebih banyak cedera. Kutu kupret. Bagaimana Cukong bisa mengembangkan langkah badan renang dengan sempurna? Wajah Chu Jiang penuh dengan keterkejutan dan kemarahan. Jika dia terus seperti ini, lukanya hanya akan bertambah parah. Chu Jiang mengertakkan gigi, menahan pukulan berat Cukong, dan mundur untuk menjauhkan diri darinya. Nizan, aku akui aku meremehkanmu. Tapi hari ini, kamu akan mati. Cakar harimau. Chu Jiang berteriak keras dan menggunakan gerakan membunuh terkuatnya. Sebagai tetua ketiga dari cabang keluarga Chu di kota Fengyun, dia telah mengembangkan cakar harimau ke tingkat yang sangat tinggi, yang 10 kali lebih kuat daripada cakar harimau yang digunakan oleh Chu Yun. Ketika dia meledak dengan seluruh kekuatannya, bahkan biksu dengan level yang sama dengannya tidak dapat menghentikannya. Saya melihat 5 jari tangan kanan Chu Jiang menekuk, mendorong kekuatan spiritual di badannya mengembun di cakarnya, merobek udara, dan meraih Cukong dengan ganas. Mengaum. Raungan harimau yang mendominasi bergema di langit. Melihat lebih dekat, bayangan samar cakar harimau muncul di kaki kanan Chu Jiang, memancarkan makna yang tajam. Kekuatan luar biasa. Penatua ketiga, jika Anda telah mengembangkan cakar harimau hingga tingkat kesempurnaan, Anda mungkin bisa mengalahkan saya. Namun sayangnya, Anda hanya mengembangkannya hingga mencapai tingkat kesuksesan besar. Jadi hari ini, Andalah yang pantas untuk itu. Mati. Setelah kata-kata itu jatuh, Cukong menyatukan tangan kanannya dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Api awan palem. Saat telapak tangan kanan Cukong ditampar, udara di sekitarnya bergetar hebat, dan cetakan telapak tangan besar dengan diameter 1 meter mengembun seketika. Dengan kekuatan yang ganas dan mendominasi, itu meledak di udara dan menamparkan Chu Jiang dengan keras. Bang! Raungan tumpul terdengar, dan hantu cakar harimau serta cetakan telapak tangan bertabrakan di udara.
Chu Jiang, yang awalnya percaya diri, tiba-tiba mengubah wajahnya, dengan ekspresi ketakutan di matanya. Sebab, bayangan cakar harimau yang luar biasa dahsyatnya hancur di depan telapak tangan bahkan tanpa menghalanginya sedetik pun. Kemudian, kekuatan segel palem terus berlanjut dan langsung menuju ke arah Sungai Chu. Chu Jiang tidak punya waktu untuk menghindar saat ini, jadi dia harus mengangkat tangannya dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Tapi dia bukan pemurni badan. Badannya belum ditempa, jadi bagaimana dia bisa memblokir Fire Cloud Palem? Ah! Keluarga Chu menjerit, dan badan mereka terbang keluar, menghancurkan beberapa pohon kuno secara berurutan. Melihat lebih dekat, dia melihat lengannya patah, dadanya sangat cekung, dan darah terus mengalir dari mulutnya, mewarnai tanah menjadi merah. Tuan Kong, kasihanilah saya. Tuan Kong, kasihanilah saya. Chu Jiang dengan rendah hati memohon belas kasihan. Saat ini, dia terluka parah dan bahkan tidak bisa berdiri, apalagi melawan Chu Kong. Chu Kong mendatangi Chu Jiang dan berkata dengan acuh tak acuh, di kehidupan selanjutnya, ingatlah untuk menjadi orang baik. Bersikap baik terhadap musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Dia yakin bahwa jika dia melepaskan Chu Jiang tidak hanya tidak akan berterima kasih, tetapi dia juga akan membalasnya dengan gila-gilaan di masa depan. Oleh karena itu, Chu Jiang harus mati hari ini. Setelah kata-kata itu jatuh, Chu Kong tidak memberi Chu Jiang kesempatan lagi untuk berbicara. Tangan kanannya, seperti pisau, melewati lehernya. Kepala Chu Jiang berguling ke bawah seperti bola karet, matanya terbuka lebar, Dia tidak menyangka bahwa perjalanan ke pegunungan Feng Yun ini akan mengorbankan nyawanya. Kamu tidak akan sendirian di jalan menuju neraka. Chu Haosen akan segera turun menemanimu. Chu Kong melirik badan Chu Jiang dan berkata dengan suara dingin. Dia membungkuk dan melepas tas kain dari pinggang Chu Jiang. Tas kain ini adalah tas penyimpanan Chu Jiang. Sejak Chu Jiang meninggal, jejak jiwa yang tertinggal di tas penyimpanan juga telah hilang. Kekuatan jiwa Chu Kong dapat dengan mudah menembus ke dalamnya. Seperti yang diharapkan dari tetua ketiga, kekayaan bersihnya memang jauh lebih kaya daripada kekayaan putranya. Setelah Chu Kong menjelajahi isi tas penyimpanan, senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Tas penyimpanan Chu Jiang tidak bermutu tinggi, dengan hanya selusin meter kubik ruang internal, tetapi penuh dengan isinya, sebagian besar berisi ramuan dalam, esensi kelahiran dan darah, bagian dari badan monster tingkat pertama yang rusiak. Dan beberapa bahan obat kelas 1. Seharusnya itu diperoleh di pegunungan Feng Yun dalam beberapa hari terakhir. Selain itu, ada 5 botol ramuan, setumpuk uang kertas perak, dan 2 buku seni bela diri di dalam tas penyimpanan. Setelah dihitung, 1 dari 5 botol ramuan adalah ramuan peremajaan, 4 botol sisanya adalah ramuan Qiyun, dan ada 50.000 tael uang kertas perak. Adapun 2 buku seni bela diri adalah Cakar Harimau dan Jari Pedang Xuan Huo. Kedua buku seni bela diri ini merupakan seni bela diri keluarga dari cabang keluarga Chu di kota Feng Yun. Di antaranya, Tiger Claw adalah keterampilan bela diri tingkat lanjut tingkat kuning. Jari Pedang Xuan Huo adalah keterampilan bela diri tingkat rendah di tingkat Xuan, dan merupakan keterampilan bela diri terkuat dari cabang keluarga Chu di kota Feng Yun. Hanya orang-orang di atas tingkat lanjut usia yang memenuhi syarat untuk berlatih. Kualifikasi Chu Jiang biasa-biasa saja, dan budidayanya berada di urutan terbawah di antara para tetua cabang keluarga Chu di kota Feng Yun. Oleh karena itu, setelah dia mendapatkan jari pedang api misterius, dia tidak terburu-buru untuk berlatih. Sebaliknya, dia berencana untuk berlatih Cakar Harimau dengan sempurna, dan kemudian berlatih jari pedang Xuan Huo. Untungnya, Chu Jianglah yang mengejarnya. Jika ada sesepuh lainnya, dia akan mendapat masalah. Chu Kong menarik napas dalam-dalam dan merasa sedikit beruntung. Hal ini membuatnya semakin sadar bahwa ia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Chu Kong mengangkat kepalanya dan melirik ke langit, dan berkata pada dirinya sendiri, masih ada lebih dari 6 jam sampai tengah hari. Kamu bisa memasuki pagoda tingkat pertama dan berlatih sebentar. Pertarungan dengan Chu Jiang memberi Chu Kong banyak pengalaman bertempur, yang perlu dia cerna. Selain itu, sekarang dia telah mendapatkan jari pedang api misterius, Chu Kong secara alami harus berlatih lebih banyak lagi.
Jika dia bisa menguasai latihan jari pedang api misterius sebelum pertarungan hidup dan mati, peluangnya untuk menang akan semakin besar. Sambil berpikir, Cukong memasuki pagoda kekacauan tingkat pertama dan mulai berlatih. Dalam sekejap mata, lebih dari 50 hari berlalu. Di bawah latihan keras Cukong, dia akhirnya menguasai jari pedang api misterius. Meskipun dia hampir tidak bisa menggunakan jari pedang api misterius sebagai keterampilan bela diri misterius tingkat rendah, itu lebih kuat daripada telapak awan api di alam kesempurnaan. Selain memulai latihan jari pedang api misterius dengan bantuan 4 botol pil akumulasi Qi, tingkat kultivasi Cukong juga meningkat dari tahap awal guru spiritual tingkat pertama ke tahap tengah guru spiritual. Guru spiritual tingkat pertama. Setelah memasuki alam master spiritual, kecepatan kultivasi Cukong menjadi lebih lambat. Dia awalnya berpikir bahwa 4 botol pil akumulasi Qi yang dia dapatkan dari Chu Jiang akan cukup untuk mendukung budidayanya ke puncak tahap akhir dari guru spiritual tingkat pertama, atau bahkan untuk menerobos ke guru spiritual tingkat kedua. Tetapi dia tidak menyangka bahwa 4 botol pil akumulasi Qi hanya akan memungkinkan dia untuk berkultivasi ke tingkat tengah dari guru spiritual tingkat pertama. Jika garis keturunan api rohku tidak terkuras habis, aku pasti sudah mencapai alam guru spiritual yang agung, apalagi guru spiritual tingkat kedua saat ini. Namun sayangnya tidak ada jika. Cukong menghela napas dan menenangkan emosinya. Jika garis keturunan api rohnya tidak dikuras habis oleh Chu San menggunakan metode rahasia yang kejam, dia tidak akan mampu membuat pagoda kekacauan mengenali tuannya. Hanya dapat dikatakan bahwa kemalangan ada di belakang keberkahan, dan keberkahan ada di belakang kemalangan. Meski tanpa garis keturunannya, kecepatan kultivasinya sangat lambat, namun dengan Chaos Pagoda, itu sudah cukup untuk menutupi kelemahan kecepatan kultivasinya. Di masa depan, jika dia bisa mendapatkan kesempatan besar dan memiliki garis keturunan lagi, dia pasti akan terbang ke angkasa. Melampaui semua orang jenius. Menurut kemanjuran pil akumulasi Qi saat ini, paling banyak guru spiritual tingkat ketiga harus beralih ke pil tingkat yang lebih tinggi. Cukong berkata dengan sungguh-sungguh, kita harus meningkatkan tingkat alkimia sesegera mungkin. Dia saat ini hanya seorang alkemis tingkat menengah tingkat pertama, dan harus dipromosikan menjadi alkemis tingkat kedua sesegera mungkin. Jika tidak, kecepatan kultivasinya hanya akan semakin lambat. Setelah kita berurusan dengan Chu Haosen dan lulus ujian akademi, kita akan pergi ke pasar pertukaran untuk membeli ramuan dan bahan obat. Setelah merumuskan rencana pelatihan lanjutan, Cukong meninggalkan pagoda tingkat pertama dan kembali ke dunia luar sambil berpikir. Saat ini, matahari bersinar terang di luar, dan baru 6 jam berlalu. Badan Chu Jiang telah dimakan oleh monster di dekatnya, hanya menyisakan genangan darah kering. Chu Haosen, aku di sini untuk mengantarmu dalam perjalanan. Cahaya dingin melintas di mata Cukong, berubah menjadi bayangan, melaju menuju kota Fengyun. Saat ini, alun-alun pusat kota Fengyun dipenuhi orang. Hari ini adalah hari di mana ketiga istana universitas bersama-sama mengadakan ujian akademi. Kepala keluarga kaya besar di kota Fengyun telah datang dengan ahli waris terbaik mereka. Di alun-alun pusat, berdiri sebuah platform batu besar. Berdiri di atas platform batu adalah 2 pria parubaya, 1 gemuk dan 1 kurus, dan seorang lelaki tua. Ketiga orang ini adalah pengawas yang diutus oleh 3 istana universitas. Saya Zhao Songbai, tetua sekte luar Akademi Yaori. Hari ini, bersama dengan Shen Feng, tetua sekte luar Akademi Mingyue, dan Li Yanhe, tetua sekte luar Akademi Xingchen, saya akan mengabdi sebagai pengawas ujian akademi kota Fengyun ini. Saya berharap semua yang mengikuti ujian dapat berprestasi dengan baik dan berusaha untuk lulus penilaian dan bergabung dengan akademi. Pria parubaya dengan perut buncit berkata dengan keras, dan suaranya seperti bel yang keras, yang menyebar ke seluruh alun-alun. Sangat kuat. Tingkat kultivasi Penatua Zhao setidaknya telah mencapai tingkat kelima dari guru spiritual agung. Di tepi alun-alun, Chu Haosen merasakan aura menakutkan yang memancar dari Zhao Songbai, dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Chu San di samping menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, Akademi Yaori adalah yang pertama dari 3 istana akademi. Tingkat kultivasi Penatua Zhao setidaknya telah mencapai tingkat ke-8 dari guru spiritual agung.
Mata Chu Haosen bersinar ketika dia mendengar ini, orang yang kuat seperti guru spiritual agung tingkat ke-8 sebenarnya hanyalah seorang tetua luar. Akademi Yaori layak menjadi akademi pertama di Kekaisaran, dan fondasinya sangat kuat. Dalam hal ini penilaian akademi, saya pastikan untuk bergabung dengan Akademi Yaori. Chu San menepuk bahu Chu Haosen dan berkata sambil tersenyum, dengan Tuan Muda Chu Yun Xiao di sini, sudah pasti Anda akan bergabung dengan Akademi Yaori. Chu Yun Xiao, kepala muda keluarga Chu, adalah salah satu dari 10 murid sejati Akademi Yaori. Chu Yun Xiao memiliki bakat luar biasa dan merupakan pemimpin di antara murid Akademi Yaori. Setelah menggunakan metode rahasia Akademi Yaori dan berbagai materi surgawi dan harta duniawi, garis keturunan api spiritual yang diekstraksi dari badan Chu Kong menyatu dengan garis keturunan ular api miliknya, dan bermutasi menjadi garis keturunan kelas 7, garis keturunan naga api. Jenius terbaik dari Kekaisaran Qian. Saat ini, Chu Yun Xiao memiliki posisi terhormat di Akademi Yaori, dan bahkan tetua sekte dalam biasa pun tidak sebaik dia. Ada rumor bahwa Chu Yun Xiao bersaing untuk mendapatkan posisi murid utama. Setelah serangannya berhasil, statusnya di akademi akan lebih tinggi dari para tetua, nomor 2 setelah penguasa istana. Chu Haosen mengangguk penuh semangat ketika mendengar apa yang dikatakan ayahnya. Saat dia memasuki Akademi Yaori, dan dengan tuan muda keluarga, Chu Yun Xiao, yang melindunginya, masa depannya akan cerah. Chu Haosen melihat sekeliling dan berkata dengan sedikit kecewa, satu-satunya kelemahan adalah Chu Kong bersembunyi. Alangkah baiknya jika dia datang untuk melakukan duel hidup dan mati hari ini dan dibantai oleh saya di depan umum. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar suara dingin datang dari belakang. Chu Haosen, periode setengah bulan telah tiba, inilah waktunya bagimu dan aku untuk melakukan pertarungan hidup dan mati. Wow, orang-orang di alun-alun tiba-tiba menjadi gempar, dan mereka semua berbalik dan melihat ke belakang. Saya melihat sesosok badan berjalan perlahan. Orang yang datang tidak lain adalah Chu Kong. Sebagai mantan jenius nomor 1 di cabang keluarga Chu, semua keluarga besar di kota Fengyun mengenal Chu Kong. Melihat dia secara terbuka menantang Chu Haosen dan terlibat dalam pertarungan hidup dan mati yang paling brutal, alun-alun pusat segera meledak. Ada rumor bahwa Chu Kong sudah mati, bukan? Beraninya orang cacat menantang Chu Haosen. Apakah menurutmu hidupmu terlalu panjang? Jika sebelumnya adalah Chu Kong, pertarungan hidup dan mati ini mungkin masih layak untuk disaksikan. Tapi sekarang, Chu Haosen bisa menikamnya sampai mati hanya dengan satu jari. Di platform batu, Zhao Songbai, yang hendak mengumumkan dimulainya penilaian, sedikit mengernyit dan berpikir, nama belakangnya adalah Chu. Seharusnya itu adalah cabang dari keluarga Chu di kota Fengyun. Jika ahli waris dari keluarga lain membuat keributan sebelum ujian akademi, Zhao Songbai pasti akan menegurnya. Tapi karena itu adalah cabang keluarga Chu tempat Chu Yun Xiao berasal, dia menutup mata. Pokoknya duel hidup dan mati tidak akan memakan waktu lama, anggap saja itu menyenangkan. Ketika Chu Haosen melihat Chu Kong dengan polosnya datang untuk melakukan duel hidup dan mati, dia tiba-tiba menunjukkan senyuman yang kejam, Chu Kong, karena kamu sedang terburu-buru untuk bereinkarnasi, saya akan membantu kamu. Orang-orang di sekitar mereka segera berpencar, meninggalkan ruang terbuka bagi Chu Kong dan Chu Haosen untuk terlibat dalam duel hidup atau mati. Chu Kong benar-benar keluar dari pegunungan Fengyun hidup-hidup. Apakah Chu Jiang melewatkannya? Begitu pikiran ini keluar, Chu San memadamkannya. Tidak mungkin. Chu Jiang adalah master pada tahap akhir dari guru spiritual tingkat pertama. Sangat mudah untuk menangani Chu Kong. Seharusnya Chu Kong beruntung dan lolos dari kejaran Chu Jiang karena keberuntungan. Bersambung.